Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Darmawan dari kelas 12 TPM 2. Saya ingin menceritakan sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berada di Sumatera Selatan dan berdiri pada abad ke-7, yang dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan bukit di Palembang. Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri, yang artinya percaya, dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terdapat di Palembang, namun ada pula yang berpendapat di Jambi, bahkan di luar Indonesia. Meskipun begitu, pendapat yang paling banyak didukung oleh para ahli adalah bahwa lokasi kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Pada catatan perjalanan, Ai Xing, pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 selama 6 bulan, menerangkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus, Provinsi Riau sekarang. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai raja pertama. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad 9-10 Masehi dan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, diantaranya Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Jangkauan wilayah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya menjadi pengendali rute perdagangan lokal yang mengenakan bea cukai pada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya menjadi penguasa atau Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaan dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chola, penguasa kerajaan Mandala, menyerang pada tahun 1007 dan 1023 Masehi yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Peperangan tersebut disebabkan karena Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mandala bersaing pada bidang perdagangan dan pelayaran, sehingga secara tidak langsung tujuan dari serangan Kerajaan Mandala tidak untuk menjajah melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Hal ini menyebabkan ekonomi Kerajaan Sriwijaya semakin melemah karena para pedagang yang biasanya berdagang di Kerajaan Sriwijaya terus berkurang. Tidak hanya itu, kekuatan militer Sriwijaya juga semakin melemah sehingga banyak daerah bawahannya yang melepaskan diri. Akhirnya, Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya meninggalkan beberapa prasasti, diantaranya yang pertama ada prasasti kedudukan bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang pada tahun 605 sampai 683 Masehi. Isi dari prasasti tersebut yakni ekspansi 8 hari yang dilakukan Dapunta yang dengan 20.000 tentara yang berhasil menaklukkan beberapa daerah sehingga Sriwijaya menjadi makmur. Yang kedua, prasasti Talang Tuwo. Prasasti yang ditemukan pada tahun 605 sampai 684 Masehi ini ditemukan sebelah barat Palembang. Isinya tentang Dapunta yang Sri Jayanaga yang membuat taman Sri Setra demi kemakmuran semua makhluk. 3. Prasasti Kota Kafur. Prasasti ini bertuliskan tahun 608 sampai 686 Masehi yang ditemukan di Bangka. Isinya mengenai permohonan kepada dewa untuk keselamatan Kerajaan Sriwijaya berserta kerakyatan. Yang keempat, Prasasti Karangbirahi. Prasasti yang ditemukan di Jambi ini isinya sama dengan prasasti Kota Kafur tentang permohonan keselamatan. Prasasti Karangbirahi ditemukan pada tahun 608 sampai 686 Masehi. Yang kelima, prasasti Talang Batu. Prasasti ini ditemukan di Palembang namun tidak ada angka tahunnya. Prasasti Talang Batu berisi tentang kutukan terhadap pelaku kejahatan dan pelanggar perintah raja.
6, Prasasti Palas di Pasar. Prasasti ini juga tidak berangkat tahun, ditemukan di Lampung Selatan yang berisi tentang keberhasilan Sriwijaya menduduki Lampung Selatan. Yang ke-7, Prasasti Ligor. Ditemukan pada tahun 679 sampai 775 Masehi di tanah Entingkrah, menceritakan bahwa Sriwijaya di bawah kekuasaan Dharmaseta. Mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih telah menonton.